Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dari manapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Khairul Anam. Wow, sudah lama ya kita tidak membawakan kisah dari Mas Khairul di sini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Sosok leluhur penjaga keluarga Yono. Yono adalah seorang pemuda yang berasal dari kota Madiun, Jawa Timur, dan kini dirinya telah bekerja di salah satu perusahaan ternama yang ada di kota Jakarta. Yono merupakan pemuda yang rajin dan pintar, dan dia juga termasuk pegawai yang berprestasi di perusahaannya tempatnya bekerja. Dalam waktu singkat, Yono pun telah menjadi pegawai tetap dan ia juga memperoleh gaji yang cukup besar. Walaupun cemerlang dalam hal karir, namun dalam kehidupan asmaranya Yono cukup kesulitan. Padahal tampilan Yono bisa dikatakan lumayan. Ya, selain wajahnya bersih, penampilannya juga rapi, namun itu semua bukanlah jaminan. Jangankan kekasih, teman wanita pun ia tak punya. Yono hanya memiliki dua orang sahabat baik, yaitu Benny dan Darto. Wajar saja, memang karakter Yono sangatlah kaku karena memang semenjak SD hingga lulus SMA, waktunya banyak dihabiskan di lingkungan pesantren. Sedangkan jenjang kuliah ia tempuh ketika ia sudah bekerja, sehingga dirinya pun tak punya waktu untuk meluangkan waktu dengan seorang wanita manapun. Sebenarnya Yono masih nyaman dengan kondisinya saat ini, namun karena dorongan dari orang tuanya yang meminta dirinya untuk segera menikah membuatnya menjadi kefikiran. Hal itu pun langsung diutarakannya kepada kedua sahabatnya. Ben, Darto, kenalin aku sama cewek dong. Bauku di kampung ini sudah nyuruh nikah terus. Bingung aku. Yono, mana aja lu? Dari kemarin kan kita udah nyuruh lu nyari pacar, gak pernah lu dengerin. Nah, sekarang lu rasain dah akibat kagak pernah dengerin omongan temen, ucap Benny diiringi anggukan Darto. Ya Yon, kalau kamu suruh aku nyariin cewek, nanti aku bisa dikemplang sama istriku, saut Darto menimpali. Ya ampun, bukan begitu maksudku. Ya kali aja ada teman istrimu yang masih jomblo, kan bisa dikenalin sama aku, sangga Yono. Apa lu lupa? Udah berapa banyak nomor telepon temen bini gua sama bininya si Darto tuh dikasihin ke lu. Lunya aja iya doang, boro-boro ditelepon, di save aja kagak nomornya, ucap Benny jengkel. Ya itu kan dulu, aku masih sibuk kuliah, takut ganggu waktu kuliahku soalnya, ucap Yono memberikan alasan. Telat kamu Yon. Cewek-cewek yang aku dan Benny mau kenalin ke kamu itu sekarang ini sudah pada sold out semuanya, alias sudah pada merit. Kamunya kelamaan sih, jelas Darto. Ya, memang kedua sahabat Yono ini sudah sering mencoba menjodohkan Yono dengan wanita kenalan mereka. Namun baru saat inilah Yono menyadarinya betapa sulitnya mencari pasangan. Hingga pada akhirnya Darto pun mengusulkan kepada Yono untuk mencari kenalan di media sosial, dan usulan tersebut pun dituruti oleh Yono. Setelah beberapa minggu kemudian, pada akhirnya Yono pun mendapatkan kenalan seorang wanita yang dinilainya cukup menarik. Setelah mengirimkan pesan dan mencoba berkenalan, sang wanita itu pun meresponnya dengan membalas pesan Yono. Mendapati hal itu, Yono pun sangat gembira dan mencoba berkomunikasi lebih lanjut. Pada akhirnya,
Mereka pun bertukar nomor kontak dan menjalin komunikasi yang lebih intens. Namanya Sarah, wanita berwajah manis dengan lesung pipitnya yang memikat, rambutnya yang panjang terurai, membuat Yono tak bosan-bosan memandangi Sarah di foto profilnya. Setelah bertukar informasi dengan mengobrol panjang lebar melalui via telepon, diketahui tempat tinggal Sarah tidaklah begitu jauh dari kampung halaman Yono. Hal itu membuat Yono tak sabar untuk segera menemui Sarah. Kedekatan Yono dan Sarah pun terlihat semakin dalam dari hari ke hari. Saat itu, Yono sering memberikan perhatian lebih kepada Sarah, begitu pula dengan Sarah. Bahkan pernah di suatu kesempatan, Sarah mengirimkan Yono gelang yang terbuat dari anyaman bambu. Indah sekali, pikir Yono. Hal yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Saat itu, Sarah mengakui jika ternyata dirinya merupakan seorang janda beranak satu. Sarah bercerai karena sang suami berselingkuh dengan wanita lain. Namun, pengakuan tersebut tidak semerta-merta membuat perasaan Yono berubah. Yono meyakini jika Sarah adalah wanita yang baik. Saat di tempat kerja, terlihat Yono sedang beristirahat sambil ditemani Darto. Katanya Benny, kamu itu lagi deket sama cewek ya, Yon? Tanya Darto sambil menghisap sebatang rokok yang dipegangnya. Alhamdulillah, Tok. Doain aja ya. Mudah-mudahan dia jodohku, ucap Yono. Tak lama kemudian Benny pun datang bergabung dengan kedua sahabatnya itu. Woi, lagi pada ngomongin apaan nih? Tanya Benny. Bener, Ben, kata kamu. Si Yono itu sekarang sudah punya pacar. Ungkap Darto. Terlihat Darto dan Benny terus mencoba mengulik wanita yang sedang dekat dengan Yono. Jadi rumahnya itu dekat sama rumahmu di kampung, Yon? Tanya Darto. Ya, alhamdulillah. Jadi lebaran nanti aku bisa sekalian pergi ke rumahnya, ungkap Yono. Sekalian aja, Yon, lo ajak mak lu. Sekalian diamprokin, tanya Benny menimpali. Enggak lah, aku aja ketemu belum pernah kok, jawab Yono. Akhirnya ketiga sahabat itu pun tenggelam dalam obrolan yang seru. Tak terasa waktu istirahat pun berakhir dan mereka pun kembali bekerja. Malam harinya di kontrakan Yono, saat itu dirinya mengalami mimpi yang cukup aneh. Di dalam mimpinya itu Yono bertemu dengan seorang kakek-kakek tua yang mengenakan pakaian serba putih. Di situ sosok kakek-kakek itu berkata, "Hati-hati, Le, jaga dirimu." Setelah berkata demikian, sosok kakek-kakek tua itu pun menghilang dari mimpi Yono. Di situ Yono nampak kebingungan. Siapa sosok kakek-kakek tua tadi dan apa maksudnya? Dan ketika pagi menjelang, Yono masih terngiang-ngiang akan mimpi semalam. Dirinya juga masih bertanya-tanya dalam hati, apa makna dari mimpi semalam? Hal tersebut pun disampaikan kepada sahabatnya, Darto. Kamu tenang aja, Yon. Itu palingan cuma bunga tidur. Dah usah dipikirin. Ya juga ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, timpal Yono. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Yono mendapatkan pesan di handphonenya. Ketika membaca pesan tersebut, Yono pun terkejut karena ia mendapatkan kabar jika ibunya jatuh sakit. Ia pun diminta untuk segera pulang. Segera di hari itu, dirinya pun mengajukan cuti untuk mudik dan melihat keadaan sang ibu. Di malam hari itu juga, Yono berangkat pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di Bandara Jogja, Yono pun segera mencari transportasi darat untuk melanjutkan perjalanan menuju kampungnya. Namun hampir 2 jam lamanya, Yono tak juga mendapatkan kendaraan yang bisa mengantarnya. Entahlah, mungkin saat itu sedang high season atau bagaimana. Namun akhirnya dirinya pun mendapatkan charteran mobil yang dipesannya melalui online untuk menuju rumahnya di Madiun. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Singkat cerita, mobil yang ditunggu-tunggu Yono pun tiba. Sebelumnya dirinya telah memesan mobil tersebut dari suatu aplikasi yang terdapat di ponselnya. Dengan Pak Sodik ya? Tanya Yono. Betul Mas. Mau ke Madiun ya? Tanya Sodik sang sopir. Betul Pak, saya Yono, ucap Yono sambil langsung masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Yono nampak sedikit gelisah. Ia masih khawatir dengan keadaan ibunya.
Melihat itu, sang supir yang bernama Sodik mencoba mengajak Yono untuk mengobrol. Dari Jakarta ya mas? Iya pak. Tumben malam-malam begini, tanya Pak Sodik. Iya pak, saya dari tadi pesan Grab atau taksi, tapi banyak yang nolak pak, ungkap Yono. Oh iya mas, kalau sudah malam begini, mereka itu banyak yang tidak mau narik jauh-jauh, ucap Pak Sodik. Di tengah percakapan, Yono pun izin kepada Pak Sodik untuk beristirahat dan ia pun langsung tertidur pulas karena merasa kelelahan. Sedangkan mobil yang mereka tumpangi melaju dengan sangat kencang karena kondisi jalan pada saat itu sudah sangat sepi, tak nampak satupun kendaraan lain yang lewat. Dan kebetulan juga, kala itu baru turun hujan. Ketika sudah mulai memasuki wilayah Madiun, mobil yang ditumpangi Yono terlihat mulai melewati sebuah jembatan dan sesaat memasuki jembatan tersebut, tiba-tiba saja kaca mobil mereka terkena lemparan batu. Brak! Astagfirullah, teriak si supir. Ada apa pak? Tanya Yono ikut terkejut. Walah, ini yang dilempar batu mas, ungkap sang sopir. Siapa yang lempar batu ya pak? Tanya Yono lagi. Yang tidak tahu mas. Saya mau berhenti dulu di depan, mau lihat kondisi kaca, ungkap sang sopir. Akhirnya setelah ia keluar dari jembatan tersebut, sang sopir pun langsung menepikan mobil. Terlihat kaca mobil itu nampak retak karena hantaman batu tadi. Saat itu Yono pun menemani sang supir melihat keadaan mobil dari luar. Tadi di mana pak? Pas kena batunya, tanya Yono. Itu mas, pas tengah jembatan, ungkap sang sopir sambil menunjuk ke arah jembatan yang tak jauh dari tempat mereka berada. Yono pun mencoba melihat ke tengah jembatan tersebut dari tempatnya berdiri. Gak ada siapa-siapa ya pak di sana, ungkap Yono kebingungan. Lah iya mas, saya juga bingung. Tadi saya juga tidak lihat ada siapa-siapa, timpal sang sopir. Saat itu, kondisi memang agak berkabut karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun tak lama kemudian, ketika Yono melihat ke arah jembatan, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat seorang wanita muncul seorang diri dari arah seberang jembatan dan menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Yono pun merasa keheranan. Berani banget ya, malam-malam begini jalan sendirian, batinnya. Tiba-tiba saja sang supir menarik Yono untuk segera masuk ke dalam mobil. Mas, ayo mas, masuk. Kita langsung jalan aja. Akhirnya mereka pun langsung gas pergi dari tempat itu. Terlihat sang sopir nampak gelisah dan juga ketakutan. Itu terlihat dari caranya mengemudikan mobil yang sedikit ugal-ugalan. Pak, ada apa sih pak? Kok kelihatannya buru-buru banget? Tanya Yono. Maaf mas, tadi saya lihat di jembatan, mas, ucap sang sopir gelagapan. Ternyata selain Yono, sang supir pun saat itu juga melihat ke arah jembatan. Ya, saya juga lihat. Perempuan kan? Memangnya kenapa? Tanya Yono penasaran. Iya mas, tapi saya lihat itu perempuan itu kakinya itu udah napak tanah loh mas. Wajahnya juga mengerikan mas. Ucap sang sopir ketakutan. Ternyata apa yang dilihat oleh sang sopir berbeda dengan apa yang Yono lihat. Entahlah, syukurlah mereka pun bisa cepat pergi dari tempat tersebut. Dan setelah sudah agak jauh dari tempat itu, Yono pun meminta kepada sang supir untuk memperlahan laju mobil yang mereka tumpangi. Pak, bisa pelankan laju mobilnya nggak? Kayaknya kita sudah jauh dari tempat tadi. Wah, ya mas, maaf ya, saya masih merinding ini soalnya mas. Gak nyangka loh, saya ngelihat penampakan kayak gitu, ucap sang supir. Ya, gak apa-apa pak. Tapi soal kaca mobil bagaimana itu pak? Terus ganggu pandangan bapak nggak? Tanya Yono mengenai retak yang terdapat di kaca bagian depan akibat peristiwa barusan. Gak apa-apa mas, saya masih bisa lihat jalan di depan. Kebetulan juga kerusakan kaca nanti bisa di-cover sama asuransi kok mas, ungkap sang supir. Alhamdulillah kalau begitu, ucap Yono lega. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun tiba di rumah Yono. Saat itu, Yono menawarkan kepada Pak Sodik untuk beristirahat sejenak dulu di rumahnya. Dan tawaran Yono itu pun diterima oleh Pak Sodik. Karena jujur saja, saat itu Pak Sodik masih terlihat pucat akibat peristiwa di jembatan tadi dan hal itu diketahui oleh Yono.
Kedatangan Yono nampaknya juga sudah dinanti-nantikan oleh keluarganya. Di situ nampak sang ayah dan juga kakak perempuannya, Mita, menyambut Yono di pintu rumahnya. "Aduh Lele, kenapa maksain pulang toh? Apa ndak ganggu pekerjaanmu nanti?" tanya sang ayah sambil menggiring Yono dan sang sopir masuk ke dalam rumah. "Gak apa-apa Pak kalau masalah kerjaan. Yono kan sudah izin. Bagaimana keadaan ibu sekarang?" tanya Yono. "Ya wes, masuk dulu ae. Kita ngobrolnya di dalam," ajak sang ayah kepada Yono. Saat itu mereka pun duduk di ruang tamu sambil disuguhi kopi oleh Mita, kakak perempuan Yono. "Makasih ya Mbak," ucap Yono disusul anggukan Mita. "Oh iya Pak, ini namanya Pak Sodik, supir travel yang mengantar saya," ucap Yono disusul salam dari Pak Sodik. "Oke, ayo diminum kopinya Pak Sodik," ucap sang ayah mempersilahkan Pak Sodik untuk meminum kopi yang telah disuguhkan oleh Mita. "Pak, ibu itu sakit apa toh? Tadi kok Mbak Mita nyuruh Yono pulang. Yono jadi khawatir loh Pak," tanya Yono kepada sang ayah. "Tadi siang ibumu itu tiba-tiba jatuh pingsan di dapur. Tidak tahu kenapa. Padahal sebelumnya ya baik-baik saja. Dia itu sempat mengigau, menyebut-nyebut namamu. Makanya kakakmu panik, langsung nyuruh kamu pulang," ungkap sang ayah. "Terus Pak, sekarang gimana keadaan ibu?" tanya Yono lagi penasaran. "Sekarang ibumu sedang istirahat tidur. Besok rencananya mau pergi ke dokter," ungkap sang ayah. "Ya sudah, besok biar Yono antarkan ibu ke dokter. Sekarang Yono mau istirahat dulu ya Pak. Oh ya, Pak Sodik biar istirahat di sini dulu ya Pak," ucap Yono. "Yo Pak, saya numpang istirahat," ucap Pak Sodik. "Ah, monggo, silakan," timpa sang ayah. Keesokan harinya, Yono pun terbangun. Di situ dia melihat sosok Pak Sodik sudah tidak ada. Ternyata setelah subuh tadi, Pak Sodik buru-buru izin pamit karena ada panggilan dari kantornya. Ketika ingin melihat keadaan sang ibu, Yono pun terkejut. Sang ibu kala itu rupanya tengah memasak di dapur untuk menyiapkan sarapan. "Loh, ibu sudah sembuh? Katanya kemarin sakit," tanya Yono. "Alhamdulillah Yon, ibu sudah enakan. Tadi pas subuh ibu itu bangun dan sudah tidak berasa meriang lagi," ungkap sang ibu. "Terus kenapa kemarin ibu pingsan sih?" tanya Yono penasaran. "Gak tahu Leh, yang ibu ingat itu pas ibu lagi di dapur, tahu-tahu pandangan ibu tuh langsung gelap," ungkap sang ibu. "Terus sekarang bagaimana Bu? Kita ke dokter aja ya," ajak Yono pada sang ibu. "Gak usah, ibu itu sudah sehat kok. Gak berasa apa-apa," tolak sang ibu sambil menjelaskan jika keadaan sekarang baik-baik saja. Saat itu pun Yono tak bisa memaksakan kehendaknya kepada sang ibu untuk pergi ke dokter. "Bagaimana pekerjaanmu di Jakarta Yon? Baik-baik saja kan?" tanya sang ibu sambil menyiapkan makanan kesukaan Yono. "Alhamdulillah Bu, pekerjaan Yono lancar," Yono menjawab sambil menata barangnya di kamar. Kebetulan kamar dan dapurnya dekat sehingga mereka bisa saling mengobrol. Selesai menata barang, Yono dan sang ibu pun makan di ruang tengah. Mereka makan sambil membicarakan banyak hal, mulai dari keadaan bapak hingga kakaknya. Yono mendengarkan semua itu sambil menyantap makanan kesukaannya. Kadang sesekali ia pun menimpali. "Berarti sampai saat ini bapak masih menggarap sawah ya Bu?" tanya Yono setelah meletakkan piring. "Ya masih, siapa lagi kalau bukan bapakmu Lele?" jawab sang ibu. "Loh, Mas Fadli suaminya Mbak Mita, bukannya dia ikut tinggal di sini Bu?" "Dia itu ndak mau. Katanya sudah capek jualan cilok keliling kampung," ungkap sang ibu sambil menampakkan wajah tidak sukanya. Yono menggeleng. Sejak kakaknya menikah dengan Fadli, Yono memang sudah tidak suka dengan iparnya itu. Terlihat dari caranya bicara yang suka meninggi-ninggikan, namun kenyataannya nol besar. Dia ingat sekali saat Fadli datang pertama kali ke rumah. Fadli mengaku sebagai seorang pengusaha di kota, akan tetapi lama-kelamaan kebusukannya itu pun terbongkar. Dia hanyalah seorang pengangguran yang tidak mau mencari kerja. Dan akhirnya setelah menikah, Pak Ijo, sang ayah dari Yono, meminta Fadli untuk berjualan cilok. Jualan itu pun ia tekuni hingga saat ini.
Yono juga jarang sekali mengobrol dengan kakak iparnya. Selain malas, dirinya juga sudah kesal kala melihat wajahnya. "Yon, apa kamu sudah ada calon?" tanya sang ibu dengan nada lirih dan terdengar sangat hati-hati. Pertanyaan itu memecah keheningan yang sempat menguasai ruangan tersebut. Di situ dia pun teringat akan Sarah, wanita yang kini sedang dekat dengannya. "Baru pendekatan, Bu. Belum serius," ungkap Yono. "Loh, kamu itu kok ndak kasih tahu ibu? Memangnya orang mana?" tanya sang ibu yang penasaran. "Nanti aja, Bu, Yono kasih taunya. Sekarang itu, aduh, gimana Ibu? Lagian Yono kan juga belum pernah ketemu sama orangnya," jelas Yono. "Loh, kok bisa? Memangnya kamu kenalnya di mana?" "Di medsos, Bu." "Medsos itu apa toleh?" "Ya sudahlah, Bu. Pokoknya nanti Yono janji akan mengenalkan dia ke Ibu. Terus kalau memang Ibu tidak jadi ke dokter, Yono rencananya mau keluar dulu ya, Bu." "Kamu itu mau kemana toleh? Baru hari pertama kau sudah mau keluyuran aja," tanya sang ibu. "Mau ke rumah teman, Bu. Soalnya kan cuti Yono itu cuma sebentar. Takutnya tidak sempat," jawab Yono. "Ya sudah, hati-hati ya," ucap sang ibu. Setelahnya, Yono pun mengirimkan pesan kepada Sarah dan meminta Sherlock tempat tinggalnya. Dengan menggunakan sepeda motor, Yono pun segera meluncur ke rumah Sarah. Dalam perjalanan, Yono merasa gugup. Ya, wajar saja karena baru pertama kali ini dirinya akan bertemu langsung dengan Sarah, sang pujaan hatinya. Sesampainya di sana, hati Yono menjadi sedikit kikuk karena ternyata Sarah merupakan anak orang berada. Itu dapat dilihat dari rumahnya yang sangat mewah. Setelah mengirimkan pesan jika dirinya telah sampai, Yono sempat celingak-celinguk memperhatikan rumah tersebut. Tidak beberapa lama, muncullah seorang wanita dengan rambut panjang, berwajah manis dengan kulitnya yang putih dibalut pakaian santai yang langsung menyapa Yono. "Mas Yono, kapan sampai?" tanya Sarah sambil mempersilahkan Yono masuk ke dalam rumahnya. "Semalam, Dek. Ya sebenarnya Mas ini pulang karena ibu sakit. Ternyata tadi pagi beliau sudah sembuh," ucap Yono. "Terus sekarang gimana? Ibunya Mas Yono sudah sehat?" tanya Sarah. "Alhamdulillah, Dek." Tanpa sengaja, mata Sarah tertuju pada tangan Yono. "Wah, gelangku dipakai ya, Mas," ucap Sarah senang. "Oh iya, Dek. Namanya pemberian kan harus dipakai. Apalagi pemberian ini dari orang yang timpal." Yana sedikit merayu. Mendengar itu, Sarah seperti terbang ke awang-awang. "Kelihatannya tidak ada orang di rumah ya, Dek?" tanya Yono kepada Sarah. "Oh iya, Mas. Bapak sama ibu itu sedang pergi ke Kudus. Sedangkan Aryo juga masih sekolah," jawab Sarah. Ya, Aryo adalah buah hati Sarah dari hasil pernikahan sebelumnya. "Wah, kalau begitu lebih baik kita ngobrolnya di luar saja, Dek. Udah enak. Takut ada fitnah," ucap Yono polos. Itulah Yono. Dirinya selalu menjaga adab dan juga perilakunya. Mendengar itu pun Sarah mengerti dan mereka akhirnya mengobrol di teras depan rumah Sarah. Saat itu Sarah menceritakan tentang latar belakang keluarganya. Ternyata orang tua Sarah adalah pengusaha tembakau yang cukup ternama di daerahnya. Di situ Yono pun merasa sedikit minder. Tanpa terasa, sudah berjam-jam lamanya mereka larut dalam obrolan intim. Pada akhirnya Yono pun berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, Yono memberikan sebuah bingkisan untuk Sarah, Aryo, dan juga orang tuanya yang sengaja ia bawa dari Jakarta. Terlihat Sarah begitu senang, tapi sedikit tak rela untuk melepaskan kepulangan Yono. Dirinya ternyata sudah sangat rindu pada Yono. "Mas pulang ya, Dek. Titip salam sama bapak, ibu, dan juga Aryo." "Iya, Mas. Nanti kabari ya kalau sudah sampai rumah." "Ya, nanti pasti Mas kabari. Assalamualaikum," ucap Yono sambil menyalakan sepeda motornya disusul balasan salam dari Sarah. Sesampainya di rumah, tiba-tiba saja Yono mendapati suasana di rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Di situ terlihat kakaknya Mita sedang bertengkar dengan sang ayah. Bergegas Yono pun mencari tahu apa penyebabnya.
Ternyata saat itu Mita meminta kepada ayahnya agar salah satu sawahnya dijual saja karena Mita ingin menggunakan uang dari hasil penjualan sawah itu demi melunasi hutang-hutang suaminya. Namun sang ayah menolak dengan tegas. Ayahnya berpikir dirinya sudah sering memberikan Mita uang, apalagi hasil panen sebelumnya setengahnya sudah diberikan kepada Mita. "Memangnya kamu itu butuh berapa sih, Mbak? Kenapa nggak ngomong aja sama aku?" tanya Yono. Belum sampai Mita menjawab, sang ibu pun langsung menanggapi pertanyaan Yono. "Ibu yang larang, Leh. Lagian bapakmu itu sudah sering kasih uang ke Mita, tapi nggak pernah cukup. Lagian dia itu kan sudah berkeluarga, harusnya bisa hidup mandiri," ucap sang ibu. "Ya nggak apa-apa, Bu. Lagian sekarang aku kan juga sudah tahu. Mbak, memangnya kamu itu butuh berapa sih? Kenapa ngotot banget mau jual sawah? Memangnya kamu itu ada masalah apa?" tanya Yono pada sang kakak. Mendengar kata-kata Yono, Mita pun langsung menangis. Ia berkata, "Aku itu mau bayar hutang-hutang Mas Fadli, Yon. Aku itu sudah capek disatroni orang untuk nagih hutangnya. Aku malu, Yon. Malu sama omongan tetangga," ungkap Mita sesenggukan. "Ya sudah, kamu kasih tahu kamu butuh berapa, Mbak. Nggak perlulah jual-jual sawah segala. Kasihan bapak sama Simbo," jelas Yono sambil menenangkan kakaknya. Akhirnya Mita menyampaikan jika dirinya membutuhkan uang sebesar 10 juta demi menyelesaikan hutang-hutang suaminya, dan dirinya pun berjanji akan mengembalikan semuanya kepada Yono nanti. "Nggak usah, Mbak. Nggak usah dikembalikan. Aku ini ikhlas. Aku cuma pengen tahu, kenapa sih Mas Fadli bisa punya utang sebanyak itu? Apa dagangan yang dia laku-laku?" tanya Yono. "Mbak juga nggak tahu, Yon. Mas Fadli itu kalau ditanya jawabannya muter-muter terus. Padahal kalau pulang jualan, dagangannya itu habis terus," ungkap Mita. Di sini Yono pun mencurigai kakak iparnya tersebut. Dia meyakini jika sang kakak iparnya itu bermain judi online, entahlah. Namun Yono tak ingin mengungkapkan isi hatinya itu karena tak ingin membuat suasana semakin runyam. Setelah selesai, Yono pun berjanji akan memberikan uangnya kepada Mita keesokan harinya, dan dirinya pun bergegas mandi untuk bersiap-siap sholat. Setelah selesai sholat, sang bapak pun langsung memanggil Yono di ruang depan. "Yon, kenapa kamu kasih Mita? Itu kan tabungan kamu buat nikah. Bapak sama ibu sengaja ndak pernah kasih tahu kamu masalah ini," ucap sang ayah. "Gak apa-apa, Pak. Lagian kan baru kali ini Yono bantu Mbak Mita." "Bukan begitu, Leh. Bapak itu sudah sering bantu si Mita. Tapi memang suaminya itu sontoloyo. Sudah dikasih modal buat jualan, tapi hasilnya ndak pernah ada. Malahan utangnya tambah numpuk. Nggak tahu kemana itu hasil jualannya," jelas sang ayah jengkel. "Iya, Pak. Tapi kan kasihan Mbak Mitanya. Yono itu nggak tega loh, Pak. Lihat Mbak Mita sampai nangis kayak gitu." "Tapi itu suaminya nggak pernah sadar, Le. Bapak itu sudah mangkel lihatnya. Apalagi kalau setiap malam. Bukannya ikhtiar, berdoa atau apa. Ini malah sering mantengin HP," ungkap sang ayah yang kesal kepada menantunya tersebut. "Ya sudah, mulai sekarang Bapak jangan terlalu mikirin urusan Mbak Mita. Pokoknya kalau ada apa-apa lagi, kasih tahu Yono," ucap Yono berusaha menenangkan sang ayah. 2 hari kemudian, setelah 3 hari lamanya Yono berada di kampung halaman, akhirnya dirinya bersiap untuk kembali pulang ke Jakarta. Di tengah dirinya mengemasi barang-barang, terdengar riuh suara yang berasal dari depan rumahnya. "Apa? Rame-rame?" tanya Yono dalam hati. Baru saja ia ingin mencari tahu, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh kehadiran Sarah di rumahnya. Saat itu terlihat Sarah datang seorang diri dengan mengendarai mobil Jazz berwarna merah. Saat itu sang ibu pun langsung mempersilakannya masuk. "Ayo masuk, Dek." Yono, ini loh, ada yang nyari-nyari kamu," ucap sang ibu. Mendapati itu, Yono terlihat gelagapan atas kedatangan Sarah yang tiba-tiba saja. "Iya, Bu. Perkenalkan, Bu, ini Sarah. Sarah,
Ini buku, ucap Yono memperkenalkan keduanya. Perkenalkan Bu, saya Sarah, temannya Mas Yono, ucap Sarah menimpali. Di situ sang ibu terlihat sangat bahagia. Ia tak menyangka jika anak lakinya itu memiliki teman yang cantik dan juga sopan. Oh iya, Nak Sarah memangnya tinggal di mana? Tanya sang ibu. Wah, saya tinggal di Seragen, Bu. Saya kesini mau antar Mas Yono ke bandara. Sekalian juga ada bingkisan dari Papa dan Mama buat Mas Yono. Soalnya kemarin pas Mas Yono main ke rumah itu tidak ketemu. Ungkap Sarah menjelaskan kedatangannya. Oh alah, jadi kemarin lusa itu Yono pergi ke rumah Sarah. Gak ngomong sama ibu. Sindir sang ibu menggoda Yono. Mendengar itu, Yono pun tersenyum kikuk karena menyadari sang ibu telah menyindirnya. Sebentar ya Bu, saya mau ambil bingkisan dulu di dalam mobil, ucap Sarah sambil ditemani Yono menuju ke mobil yang diparkirkan persis di depan rumah orang tua Yono. Kamu kok gak ngomong-ngomong kalau mau kesini? Jadi itu ya alasan kamu pas di rumah nanyain alamatku. Aku nggak nyangka loh, kamu itu nekat datang ke sini, ucap Yono kepada Sarah. Sudah, enggak apa-apa Mas. Lagian kan kemarin kita ketemunya cuma sebentar. Terus kamu juga mau balik ke Jakarta, kan kita bakalan lama ndak ketemu, ucap Sarah sambil membuka bagasi mobilnya untuk mengambil bingkisan yang ia bawa. Saat itu, Yono lagi-lagi dibuat terkejut oleh Sarah karena dirinya membawa banyak sekali bingkisan seolah-olah ingin mengadakan satu acara besar. Malah Dek, ini kok banyak sekali bingkisannya. Duh, kamu itu nggak perlu kayak gini loh Dek, aku jadi ndak enak. Gak apa-apa Mas, ini juga disuruh sama Papa. Dia ingin sekali ketemu kamu, makanya kemarin tuh dia nyesel gak sempet ketemu kamu, ujar Sarah. Tanya Yono. Sang ibu pun terkejut kala melihat bingkisan yang sangat banyak yang dibawa oleh Sarah. Kemudian mereka pun bertiga larut dalam obrolan hangat. Hingga pada akhirnya Yono pun berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan diantarkan Sarah ke bandara. Saat itu, Yono mengambil alih kemudi dan mereka pun meluncur menuju Bandara Adi Sucipto yang ada di Yogyakarta. Di tengah perjalanan, mereka pun melanjutkan obrolan. Mas, maaf, aku mau tanya, sebenarnya saat ini status kita itu apa ya? Apa kita pacaran atau hanya teman biasa? Tanya Sarah agak serius. Mendengarkan hal itu, Yono juga sedikit bingung. Sejujurnya, Yono sampai saat ini belum mempertegas hubungan mereka. Dek, aku juga bingung ya jawabnya, jawab Yono gelagapan. Bingung kenapa Mas? Apa Mas Yono itu tidak suka ya sama aku? Apa kita itu hanya main-main saja? Tanya Sarah lagi. Oh, enggak begitu Dek. Sebenarnya Mas itu bingung harus bagaimana memulainya. Jujur aja nih, Mas ini soalnya belum pernah pacaran sebelumnya Dek, ungkap Yono. Mendengar kata-kata itu, Sarah sedikit tersenyum. Ya, dirinya tak pernah membayangkan bertemu pria sepolos Yono. Lalu terus hubungan kita ini mau dibawa kemana Mas? Apa Mas mau serius sama aku? Tanya Sarah kembali. Oh iya Dek, Mas itu serius sama kamu, jawab Yono. Akhirnya mereka berdua pun mengikrarkan diri jika saat ini mereka telah menjadi sepasang kekasih. Selama di perjalanan, Sarah tidak bisa menyembunyikan raut wajah bahagianya. Yono pun demikian. Terkadang dirinya melemparkan senyuman ke arah Sarah. Saat itu nampak dua sejoli sedang dimabuk asmara. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Yono. Tapi Dek, orang tuamu bagaimana? Kan mereka belum kenal aku. Aku gak enak ini Dek, ungkap Yono. Mas gak usah khawatir, Papa sudah tahu kok latar belakang Mas. Kan aku yang kasih tahu. Lagian kalau dilihat dari medsos Mas kan, Mas itu laki-laki yang baik dan juga sering memposting hal-hal yang positif. Jelas Sarah yang sedikit menenangkan Yono. Pada akhirnya mereka pun sampai di bandara dan segera berpisah untuk sementara waktu. Yono dan Sarah pun semakin dekat. Hubungan mereka semakin erat, apalagi saat ini mereka sudah menjadi sepasang kekasih.
Menurut Yono, kecantikan Sarah sama persis saat mereka video call. Pertemuan kemarin pun membuat Yono selalu terbayang-bayang wajah Sarah saat berada di Jakarta. Yono pun sudah mulai berani membahas tentang pernikahan. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, membuatnya harus cepat-cepat menikah. Sarah juga menanggapi dan merespon dengan baik. Mereka sepertinya memiliki tujuan yang sama dalam berhubungan. Beberapa bulan kemudian, tidak terasa, Lebaran pun tiba. H-2 sebelum Lebaran, Yono pun pulang kampung dan ingin memberikan kabar tentang kedekatannya dengan Sarah kepada orang tuanya. Ketika sampai di rumah, sang ibu pun langsung memeluk Yono. Ia pun segera menyiapkan makanan kesukaan anaknya itu. Saat malam harinya, Yono berkumpul dengan kedua orang tuanya di ruang depan. Dan saat itu, Yono menanyakan kabar kakaknya, Mita. Mbak Mita nggak kesini, Bu? Ibu belum kasih tahu kamu ya, Le. Mita itu sekarang usaha ciloknya maju. Selain itu dia juga buka usaha warung makan. Baru kemarin kesini ngirimi beras buat ibu, ungkap sang ibu. Mendengar itu, Yono pun ikut gembira atas perubahan ekonomi kakaknya. Oh iya, Le, hubungan kamu sama Sarah itu bagaimana? Kok nggak jadi ceritanya ke ibu? Tanya sang ibu. Insya Allah, kalau memang jodohnya, nanti Yono kasih tahu sama ibu. Kamu itu sebenarnya serius atau enggak sama dia? Tanya sang ibu lagi. Insya Allah serius, Bu. Ibu doakan ya, Nak. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Terima kasih ya, Bu. Yono tapi ingin menyampaikan sesuatu, ucap Yono sedikit ragu. Kamu mau ngomong apa, Le? Hah? Ada apa? Tanya sang ibu. Tapi Bu, Sarah itu sudah janda, Bu, ungkap Yono. Saat itu sang ibu sempat terdiam sejenak. Raut wajahnya sedikit berubah. Tidak apa-apa, Le. Semua wanita itu sama aja. Yang membedakan itu adalah hatinya. Semoga Sarah itu adalah yang terbaik untukmu, jawab sang ibu. Terbukti, cinta sang ibu begitu besar pada anaknya. Tak peduli walau calon menantunya merupakan seorang janda, sang ibu tetap merestuinya. Yono pun merasa bahagia mendapatkan restu dan doa dari ibunya. Ia berharap semoga Sarah lah yang menjadi jodohnya, walaupun Sarah seorang janda. Malam harinya, setelah Yono bercengkrama bersama keluarganya, dia pun langsung tidur. Namun di dalam mimpinya, ia kembali didatangi oleh sosok kakek-kakek misterius yang pernah mendatanginya itu. Namun kali ini, sosok tersebut tidak berkata apa-apa. Sosok itu hanya terdiam menatap Yono. Tatapannya sungguh tajam hingga sampai-sampai Yono terbangun dari tidurnya. Astagfirullah, astagfirullah. Siapa kakek itu ya? Kenapa muncul lagi? Ucap Yono dalam hatinya. Yono merasa gelisah dan bertanya-tanya dalam hati, siapakah gerangan sosok kakek itu? Keesokan harinya Yono pun berkunjung ke warung milik kakaknya, Mbak Mita, yang terletak di kota, sekaligus mencari bukaan untuk puasa terakhir. Saat itu kebetulan bertepatan dengan malam takbiran. Saat sampai, terlihat warung milik Mbak Mita sangatlah ramai pengunjung yang antre. Yono pun segera masuk ke dalam warung tersebut untuk bertemu dengan kakaknya. Assalamualaikum, Mbak. Weh, maju salah Simba nih. Salam Yono. Waalaikumsalam. Yon, kapan kamu datang? Alhamdulillah, Yon, jawab sang kakak. Aku sampai kemarin, Mbak. Ini warung baru buka ya, Mbak? Ya, Yon. Kalau puasa itu Mbak bukanya 4:30 buat orang yang berbuka. Tapi besok libur 3 hari, kan Lebaran, ungkap Mita. Saat itu Mita menceritakan jika hidupnya telah berubah. Kini dirinya memiliki sebuah warung makan dan usaha cilok yang lumayan penghasilannya. Dan kini sang suami Fadli sudah tak pernah berkeliling lagi. Kini mereka mempekerjakan orang lain untuk berkeliling menjajakan cilok miliknya. Mendengar kabar itu, Yono pun ikut senang dan mendoakan semoga usaha milik Mita semakin berkembang. Ketika ingin pulang, Mita pun memberikan berbagai macam lauk makanan kepada Yono. Yon, ini Mbak nitip ya buat ibu sama bapak. Ya Mbak, makasih. Mbak nanti nggak ke rumah? Besok, Yon, setelah sholat id. Soalnya sekarang Mbak masih sibuk. Salam aja ya buat ibu sama bapak. Ya Mbak, nanti Yono sampaikan.
Yono pun lalu mengurungkan niatnya untuk mencari cemilan untuk berbuka dan dirinya pun langsung pulang. Keesokan harinya, Yono merayakan hari raya bersama keluarganya dan juga dirinya pun mendapatkan video call dari Sarah. Ya, saat itu selain mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, sang kekasih pun juga memintanya untuk datang ke rumah di hari kedua. Mendapati itu, Yono pun terlihat bahagia dan berjanji akan datang menemui Sarah di rumahnya. Keesokan harinya, Yono pun menepati janjinya kepada Sarah. Sehabis sholat zuhur, Yono pun meluncur menuju ke rumah Sarah dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Hampir 2 jam lamanya jarak yang ditempuh Yono untuk sampai di kediaman Sarah. Sesampainya di sana, Yono sedikit kikuk. Rupanya saat itu, rumah Sarah dipenuhi dengan keluarga besarnya. Sarah pun segera mengajak Yono masuk, lalu memperkenalkannya kepada keluarga besar. Nampak sambutan hangat diterima oleh Yono dan dirinya pun mudah berbaur di keluarga besar Sarah. Yono merasa nyaman berada di tengah keluarga besar Sarah hingga tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Saat itu Yono pun segera berpamitan pada keluarga Sarah. Di tengah perjalanan, baru berjarak beberapa kilo dari kediaman Sarah, ban motor Yono tiba-tiba saja meletus. Dan sialnya lagi, saat itu Yono berada di jalan yang sangat sepi. Jangankan bengkel, kendaraan yang lewat pun tak terlihat sama sekali. Hampir 1 jam lamanya Yono mendorong motornya hingga tiba-tiba terdapat sebuah mobil bak yang melintas. Mobil itu pun segera menepi dan menawarkan bantuan kepada Yono. "Mas, kenapa? Bocor ya bannya?" tanya sang pengemudi bak. "Ya nih mas, apa ada bengkel ya sekitaran sini?" tanya Yono. Setahu saya mah kalau di sepanjang jalan sini tidak ada bengkel." "Waduh, bagaimana ini ya?" keluh Yono. "Memangnya si mas ini mau kemana?" tanya sang sopir bak. "Saya mau ke Madiun mas," ungkap Yono. "Kebetulan saya juga mau ke Madiun. Ayo dinaikkan saja motornya ke mobil bak saya. Nanti di Madiun baru kita cari bengkel," ucap sang sopir menawarkan bantuan. Yono menjadi lega. Di tengah kesialannya, dirinya mendapat pertolongan dari orang yang tidak dikenalnya. Dalam perjalanan, diketahui jika sang sopir bak itu bernama Budi, dirinya tinggal di Surakarta. Di situ, Yono mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Budi atas segala kebaikannya. Karena sudah malam dan tak ada satu bengkel pun yang buka, Budi pun akhirnya mengantarkan Yono sampai ke rumah. Kembali di sini Yono mengucapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Yono sangat bersyukur atas pertolongan Budi. Sempat juga Yono menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu pada Budi, namun ditolaknya. "Sudah mas, tidak usah, saya ikhlas kok. Kebetulan juga ada saudara saya yang tinggal dekat-dekat sini," ucap Budi menolak pemberian Yono. Di dalam rumah rupanya orang tua Yono juga nampak sudah menunggunya dengan cemas. "Kenapa Toyon?" tanya sang ayah. "Motornya bannya bocor pak, kayaknya sih kenapa aku. Untung saja tadi ada yang ngantar sampai rumah," jawab Yono. "Walah, terus yang ngantar kamu mana?" "Sudah pergi pak, katanya dia buru-buru." Pada akhirnya Yono pun bisa beristirahat setelah mengalami kejadian yang tak menyenangkan dalam perjalanan tadi. Setelah beberapa hari, Yono pun berniat kembali lagi ke Jakarta sambil membawa perasaan yang berbunga-bunga karena dalam waktu dekat ini keluarga Sarah dan keluarganya berencana ingin mengadakan pertemuan keluarga. Namun di hari H keberangkatannya, dirinya tiba-tiba saja jatuh sakit. Entahlah, tubuhnya seketika lemas, wajahnya pucat dan muntah-muntah. Melihat itu sang ibu pun langsung terkejut. "Kamu itu kenapa?" tanya sang ibu. "Udah tahu ini bu, tiba-tiba saja mual bu. Badanmu juga panas begini. Ibu panggil bapak dulu, biar kamu dibawa ke dokter." "Gak usah bu, Yono biar istirahat aja," ucap Yono sambil membaringkan tubuhnya kembali di tempat tidur. Di dalam tidurnya, Yono seperti berada di ruangan yang gelap. Nampak kepulan asap mengelilingi pandangannya. Yono berlari ke sana kemari sambil berteriak-teriak memanggil siapapun yang ada di sana. Namun sepertinya sia-sia. Tak ada siapapun yang menanggapi panggilan dari Yono.
Tak berapa lama, tiba-tiba saja Yono mendengar suara geraman mirip serigala. Dan benar saja, seketika dari balik kabut muncullah makhluk besar berbulu dengan berkepala serigala yang seolah ingin menerkamnya. Dan tiba-tiba nampak sesosok kakek tua segera menghardik makhluk tersebut. Melihat itu semua, Yono dibuat ketakutan. Di depan matanya Yono melihat pertarungan antara makhluk mengerikan tersebut melawan kakek-kakek tua yang tiba-tiba saja muncul. Walaupun terlihat sepuh, kakek tua tersebut sangatlah sakti. Pergerakannya cepat seperti cahaya dan pukulannya dahsyat hingga mengeluarkan percikan cahaya seperti petir. Pada akhirnya makhluk tersebut pun musnah terkena pukulan dari kakek tua itu. Namun begitu, rasa ketakutan Yono belumlah hilang. Dirinya masih bertanya-tanya tentang situasi yang sekarang dirinya alami. Dan tiba-tiba saja Yono pun langsung teringat pada sosok kakek-kakek tua itu. Sosok kakek tua tersebut adalah sosok yang sering hadir di dalam mimpi Yono sebelumnya. Bah itu siapa? Dan makhluk tadi itu apa? Tanya Yono sambil bergetar. Kamu itu jangan khawatir. Aku sudah memusnahkan makhluk itu. Lain kali, jangan sembarangan menerima bantuan dari orang yang tidak kamu kenal, ucap sang kakek yang membuat Yono kebingungan. Maksudnya, Mbah ini apa toh Mbah? Tanya Yono. Makhluk barusan adalah kiriman orang yang sebelumnya sudah membantu kamu di jalan, ungkap sang kakek. Mendengar hal itu, Yono pun langsung teringat akan sosok Budi. Tapi dalam batinnya, kenapa juga Budi berbuat demikian? Mengapa juga Budi ingin mencelakainya? Tanya Yono dalam hati. Di situ, rupanya sang kakek mengetahui isi hati dari Yono. Dia itu tidak suka kamu dekat dengan seorang wanita. Tapi jangan khawatir, jika dia berani sekali lagi menyerangmu, aku akan membuatnya menyesal. Satu lagi, jaga mbakmu baik-baik, jangan sampai dia celaka. Ucap sang kakek yang langsung menghilang, meninggalkan banyak pertanyaan di kepala Yono. Ya, wanita yang sedang dekat dengan Yono adalah Sarah. Jadi, Budi tidak suka aku itu karena dekat dengan Sarah. Tapi Budi itu siapa? Terus apa hubungannya dengan Mbak Mita? Tanya Yono dalam hati. Di tengah kebingungannya itu tiba-tiba saja muncullah cahaya yang sangat menyilaukan pandangan Yono. Ternyata Yono telah sadar saat itu tiba-tiba saja di sekelilingnya sudah terdapat banyak orang. Selain orang tuanya dan kakaknya Mita, terdapat juga Sarah yang nampak cemas dengan keadaan Yono. Kamu sudah sadar, Le? Tanya sang ayah. Ada apa ini? Kok pada ngumpul semua? Tanya Yono lemah. Mereka semua khawatir sama kamu, Yon, saut sang ibu cemas. Khawatir kenapa, Bu? Bukannya Yono cuma tidur sebentar. Loh, kok kamu datang, Sarah? Kenapa ndak ngabari dulu? Tanya Yono masih kebingungan. Mas, kamu itu sudah tidur 4 hari. Kemarin pas aku telepon kamu yang angkat ibu, terus ngasih tahu keadaan kamu, makanya aku langsung kesini, ungkap Sarah tak kalah cemas. Mendengar itu pun Yono langsung terkejut. Ia tak menyangka jika dirinya telah tertidur selama itu. Namun saat itu sang ayah langsung menenangkannya. Setelahnya Yono pun berangsur-angsur pulih. Segera Sarah pun berinisiatif mengambil air putih untuk Yono. Melihat itu sang ibu pun terlihat senang. Ternyata wanita pilihan anaknya sudah tepat. Yono pun lalu menceritakan tentang semua mimpinya pada sang ayah. Di situ nampak sang ayah begitu tenang. Ia nampak tidak terkejut sedikit pun mengenai apa yang telah Yono alami di dalam mimpinya. Kakek yang ada di mimpimu itu adalah leluhur yang menjaga keluarga kita. Beliau itulah yang menghalau kiriman gaib yang ingin mencelakaimu, ungkap sang ayah. Oh, kok Bapak tidak pernah cerita? Tanya Yono. Buat apa diceritakan? Nantinya toh kamu juga tahu sendiri. Kalau Bapak berharap Simba itu tidak muncul, karena berharap tidak akan ada masalah denganmu. Ya, nggak taunya begini. Oh iya Sarah, apa kamu kenal sama orang yang namanya Budi? Tanya Yono. Mendengar itu, Sarah tersentak. Ternyata
Budi adalah mantan suaminya yang telah lama berpisah dengan Sarah. Bagaimana Yono bisa kenal sama Budi? Batin Sarah. Setelah Sarah mengatakan siapakah sosok Budi kepada Yono, Yono pun menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Budi. Akhirnya terkuaklah jika selama ini Budi ternyata masih terus mengawasi Sarah dan dirinya tak rela bila Sarah dekat dengan pria manapun. Mendengar itu, ayah dari Yono pun berkata, "Sudah, kalian tenang saja. Ada Simba yang menjaga, dan untuk kalian berdua, jika memang mau berniat menikah, lebih baik disegerakan untuk menghindari fitnah." Jelas sang ayah memberikan wejangan kepada Yono dan Sarah. "Oh iya Pak, tadi itu Simba juga bilang kita itu disuruh menjaga Mbak Mita. Maksudnya apa?" tanya Yono. Seketika sang ayah pun langsung menghelakan nafasnya. "Asal kamu tahu saja Yon, kemarin mbakmu itu hampir mau mati. Ternyata si Fadli, suaminya itu penganut pesugihan dan ingin menumbalkan kakakmu. Untung saja Simba datang. Sekarang dia sudah kabur entah kemana. Mungkin pergi lagi ke dukunnya. Macam-macam dia sama keluarga kita." Jelas sang ayah yang emosi. "Apa benar begitu Mbak?" tanya Yono pada kakaknya yang masih terlihat lemas. "Iya Yon, kemarin Simba juga didatangi sama Simba di dalam mimpi. Dan Simba itu ngasih tahu kalau Mbak itu mau dijadikan tumbal sama Mas Fadli. Makanya Mbak langsung ke rumah untuk ngasih tahu Bapak. Di sini Mbak lihat kamu lagi ndak sadar. Mbak kira itu kamu kena guna-guna Mas Fadli," ucap Mita sambil menitikkan air mata. Akhirnya keluarga Yono pun selamat, baik dirinya maupun Mita kakaknya terhindar dari upaya rencana jahat yang dilakukan oleh Budi maupun Fadli. Tak lama setelah itu, Yono pun mempersunting Sarah dan memboyongnya ke Jakarta, sedangkan kakaknya, Mita, sementara waktu tinggal dengan kedua orang tuanya. Kemudian mengenai Budi dan juga Fadli, tak lagi terdengar kabarnya hingga saat ini. Pasti, jika mereka berniat kembali ingin mencelakai keluarga Yono, sudah terdapat penjaga gaib yang tak lain dan tak bukan adalah Simba, leluhur keluarga Yono. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Hoirul Anam. Dan di sini kisahnya complicated juga ya. Dalam perjalanan asmaranya Yono yang kenalan dengan Sarah, tapi di situ ternyata mantan suaminya masih belum rela ya. Hampir saja dia dicelakai ya oleh Mas Budinya, dan ternyata Mbak Mitanya ini udah suaminya ngeselin banget ya, kakak ipar dari Yono ini ya. Tapi alhamdulillah ya semuanya bisa terselamatkan dan akhirnya Yono dan Sarah menikah dan Mbak Mita pun baik-baik saja. Ya di sini saya sedikit menegaskan, jadi jangan sampai bergantung banget gitu ya, apalagi tenang aja ada leluhur kamu. Jadi memang ya hal seperti ini bisa terjadi, tapi kita jangan sampai lupa bahwa semuanya terjadi atas izin Tuhan dan jangan sampai kita melupakan hal itu. Ya ini pesan aja ya buat saya juga pribadi terutama seperti itu. Dan mari kita ambil hikmah baik dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan di sini juga kita saling mengingatkan ya bahwa sesungguhnya kita harus mendoakan dan jangan sampai lupa dengan leluhur-leluhur kita ya. Untuk para pendahulu kita. Jadi di sini bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat akan sejarah ya. Sejarah itu ya salah satunya adalah leluhur-leluhur kita. Jadi jangan sampai kita patah ya, jangan sampai kita nggak tahu nih siapa leluhur kita. Jadi tetap kita kirimkan doa. Begitu teman-teman mungkin ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat Mas Hoirul Anam, terima kasih atas kisah luar biasanya. Buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Ekstrim, kami sementara waktu upload sehari 2 kali ya, di siang tadi jam 12 siang dan seperti biasa di saat ini jam 7 malam. Jadi semoga kita bisa konsisten dan apabila ada perubahan nanti kita akan kabarkan ke teman-teman lebih lanjut. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini.
Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, apabila saya dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.